Hai Dresser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, melindungi generasi muda dari bahaya narkoba memerlukan sinergi antara ketahanan diri individu, peran keluarga sebagai benteng utama, dan lindungi sosial dan yang mendukung. Butuh langkah-langkah strategis untuk menjaga generasi muda tetap bersih dari narkoba, seperti peran keluarga sebagai benteng utama, membangun ketahanan diri remaja, program strategis, dan lingkungan. Hari ini kita akan podcast bersama BNN Kabupaten Deli Serdang dengan tema Lindungi Generasi Muda dari Bahaya Narkoba, dan sudah hadir narasumber kita Bapak Ahmad Surya Amzai. Ya, halo. Selamat pagi, Pak. Saya Pak. Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat, Pak. Nah, itu yang paling penting. Ya, yang penting semangat gitu. Semangat. Walaupun cuaca di Cuacanya udah lagi nggak bagus nih. Lubuk Pakam ya. Iya. Ya, jadi mungkin buat Dresser yang mau datang ke Lubuk Pakam dari luar kota ya, Iya. sediakan hujan ya. Sediakan hujan, sediakan Sediakan payung. payung. Ya, kalau yang naik motor. Naik Ya, motor. kalau naik mobil lanjut aja. Mobil lanjut aja. Oke, ini kita mau bahas tentang lagi-lagi sebenarnya Iya. Pak, ya. Lagi-lagi generasi muda, lindungi generasi muda dari bahaya narkoba ya. Kenapa sih sebenarnya harus generasi muda sih yang harus kita tekankan untuk dari namanya bahaya narkoba sih? Kalau menurut dari Pak Hamzah ini. Oh, ya. Oke, mungkin kenapa pemuda ataupun remaja yang sering kena yang namanya narkoba. Iya. Mungkin kalau dilihat dari segi geografi, demografi, artinya itu tingkat dari pemakaian. Remaja ini kan biasanya dia masih rentan, masih mencoba ataupun masih pengen menemukan jati dirinya. Itu biasanya kalau Ya. pemuda ini. Karena pemuda ini masih dia banyak bergaul sama siapa, mau itu kawan dari sekolah, bisa dari lingkungan masyarakat, ataupun bisa dari pergaulan atau geng-gengnya. Makanya kalau yang dikatakan dengan remaja ini paling rentan yang namanya narkoba. Paling rentan. Itu paling rentan. Dan biasanya anak muda ini masih labil ya. Masih labil. Jadi kalau memang ditawarin narkoba, Wah. Ya, itu tadi kalau istilahnya remaja ini kan dia kan masih mencari itu tadi mencari jati diri. Jati diri, ya. Jadi ada yang menyodorkan dengan narkoba, dia coba. Contohnya nggak usah narkoba dulu lah, rokok. rokok. Oh ya, Nah. betul. Awal pertama masuk narkoba itu adalah rokok. Hmm. Dia coba pakai kayak mana rasanya rokok, habis rokok itu naik sedikit. Nah, itulah ke ganja ataupun masuklah dia ke ranah narkoba. Itu biasanya kalau yang namanya remaja ini. Ya, labil. Dan Labil. pengen tampil keren-kerenan gitu. Iya, betul. Keren Apalagi gitu. mempunyai geng motor ataupun istilahnya dalam lingkungan itu dia lebih wah lah. Artinya semuanya didasari oleh pergaulan Iya. ya. Pergaulan. Pergaulan ya. Jadi kalau memang ya kita bergaul dengan yang tidak sehat, apalagi buat yang muda, Iya, gampang terpengaruh ya. gampang terpengaruh. Nah itu jadi saya setuju sih. Kenapa generasi muda selalu banyak saat ini ikut dalam bahaya narkoba ya, Iya. karena tadi sempat pergaulan tidak baik dan juga keren-kerenan gitu ya. Iya. Karena juga mencari jati dirinya dan sering menjadi tidak labil ya. Masih labil. Maksud Masih labil. labil. Itu dia. Oke, lewat jalur apa sih biasanya narkoba ini masuk ke lingkungan remaja? Kalau lewat jalur itu biasanya itu bisa dari teman sebaya, bisa dari jalur digital atau media sosial, atau jalur area rawan di sekitar rumahnya. Bisa jadi jalur keluarga. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama itu jalur teman sebaya. Teman sebaya. Karena seringkali remaja ini menggunakan narkoba ini karena itu pengaruh kawan. Pertama, narkoba itu nggak dibeli. Nah, itulah susahnya, apa yang mudahnya sekarang ini. Mudahnya gitu ya. Langsung kasih aja. Udah terasa nikmatnya, barulah dia apa yang ada punyamu di rumah ambil. Itulah kalau jalur teman sebaya. Nah, itu kalau udah ada jalur teman sebaya. Yang kedua itu jalur media sosial. Media sosial. Media sosial sekarang ini dari mulai HP bisa kita lihat.
Mau apapun itu, yang penting bisa bahasa Inggris langsung. Bisa langsung mau buat narkoba apapun bisa. Iya, iya. Itu kalau dia dari jalur media sosial. Media sosial. Baru yang ketiga jalur area rawan. Nah itu saya bilang tadi, area rawan ini mungkin di sekitar rumah ataupun di sekolah. Sekolahnya itu gak kurang waspada lah guru-gurunya. Apalagi di lingkungan tempat tinggal. Gak ada, kalau saya bilang lingkungan tempat tinggal sekarang ini gak ada yang dikatakan itu bebas narkoba. Pasti ada. Pasti ada. Bahkan mudah nyari. Benar. Kalau di orang bilang sekarang ini lebih mudah cari narkoba daripada kacang goreng. Kacang goreng. Itulah saking mudahnya. Ya, kacang goreng susah ya. Yang ada rebus ya. Rebus. Nah, itu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat itu jalur keluarga ataupun lingkungan keluarga. Keluarga kadang-kadang bisa jadi sangat berpengaruh karena kurang perhatian dari keluarga. Contoh orang tua lagi sibuk kerja, bapaknya sibuk, emaknya kerja. Udah, jadi anak itu terlantar kayak gitu aja. Jadi mau bangun tidur sampai tidur lagi, gak ada sentuhan keluarga yang di dalamnya. Makanya sangat rentan itu, yang paling utama kalau saya bilang itu keluarga. Kepedulian orang tua kepada anak. Kalau ada kepedulian, ada perhatian, pasti si anak yang namanya itu jauh dari yang dikatakan narkoba. Benar. Itu ya dapat tadi. Nah, kalau ini sih Kevin mau bertanya ini. Ya. Menurut Pak Amzai aja sih, menurut Pak Amzai. Kalau kita bandingkan di zaman dulu, tadi Pak Amzai juga sempat bilang sekarang tidak ada namanya ruang lingkup yang tidak ada narkobanya ya. Gitu. Nah kalau zaman dulu, kita bandingkan dulu tuh bisa kita katakan daerah itu nggak ada narkobanya bersih. Kita setuju ya? Ya. Karena saat itu kita cari narkoba itu susah. Gitu ya? Susah. Ya. Nah, kenapa di era sekarang ini justru gampang? Kalau mungkin kita bicara dulu. Dulu narkoba itu sangat mahal dan langka. Ya. Benar kan? Benar. Nah, kalau yang narkoba itu bisa dikatakan tuh orang yang betul-betul kaya. Benar. Kalau sekarang itu kan ada paket hemat. Oh, gitu. Itu di zaman sekarang ini ada paket hematnya, ada dia bilang itu mudah nyarinya. Saking banyaknya narkoba di Indonesia ini. Mau dimanapun dia. Bahkan di pelosok-pelosok sana yang dulunya bersih dibilang. Benar. Yang istilah di desa-desa sana sekarang nggak bisa lagi. Gitu kan banyak. Kenapa? Tempatnya enak. Nggak ada yang mengawasi. Benar. Nah itu dia kalau dia zaman sekarang ini. Makanya saya bingung kan kenapa dulunya itu susah, sekarang kok malah gampang banget ya. Gitu. Itu kan namanya yang dikatakan mudah sekarang ini kan ada di paket 50.000. Oh gitu. Iya, kalau dulu kan yang kita ketahui zaman kita lah dulu kan. Iya benar. Zaman kita itu narkoba itu bisa dikatakan barang yang paling mahal. Benar. Dan susah dicari. Kalau sekarang paket 50.000 bisa sum-suman sama kawan. Oh gitu. Nah itu makanya bisa dia. Jadi sekali tarik aja kan istilahnya bahasa orang sekarang ini kan kayak gitu. Sekali isap aja udah. Gantian. Ganti-gantian ya. Iya. Jadi ada paket-paketnya ya. Paketnya. Jadi itu yang buat di era sekarang ini gampang untuk mendapatkannya. Udah itu pesan online bisa. Pesan online sekarang. Contoh kayak umpamanya pesan di online di aplikasi apalah itu. Kita nggak usah menyebutkan aplikasinya. Tinggal sebutkan aja. Nanti diantar kurir. Nah, itu dia kalau sekarang ini. Memang zaman sekarang ini zaman canggih. Benar. Tapi ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi buruk ya, Iya. ada ya. Sisi baiknya mungkin semua kejadian di dunia ini bisa kita lihat. Benar. Mau perang di mana bisa kita lihat. Ya. Nah, tapi kalau sisi negatifnya itu ya narkoba lah. Kalau saya bilang mudah diakses, bisa dicari. Itu dia kalau zamannya sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu, tadi Bapak juga setuju nih, Pak Amzai bilang, biasanya ini orang-orang yang berduit biasanya punya narkoba ya. Nah, sekarang kenapa justru jadi generasi muda yang jadi sasaran empuk ini? Kalau kita tahu kalau masalah duit nih, kalau generasi muda mungkin nggak banyak gitu ya. Tapi kenapa justru peredaran narkoba itu justru di sasaran empuknya itu adalah generasi muda? Kenapa? Boleh. Kalau dulu, ini kita cerita dulu sedikit dulu. Kalau dulu itu kan duitnya banyak, bingung nih uangnya mau dikemanain. Benar. Makanya ada kawan yang ngajak, barulah pakai.
Nah, itu zaman itu. Kalau sekarang ini kenapa sasaran muda? Karena dia masih labil yang saya bilang tadi. Dia masih nyari kumpulan orang yang cocok sama dia. Udah itu, yang pertama itu dia masih labil. Yang kedua itu kalau namanya remaja ini kan masih 15 tahun atau 17 tahun, kita bilang lah 18 tahun ke bawah ataupun 15 ke atas sampai umur 25. Itu yang dikatakan remaja kan. Kalau dia pakai sekarang, dia umurnya masih panjang. Jadi kecanduannya semakin berat. Nah, itulah kalau dia remaja. Beda dia kalau kita istilahnya yang kita bilang itu yang udah umur 35. Nah, yang udah mulai tua, beranjak tua, 35 ke atas. Itu ya udah mungkin ada sesuatu. Nah, kalau remaja ini kan di samping dia mungkin kalau sekarang ini mudah nyari uang. Iya, benar. Yang kedua itu memang mudah diakses. Mudah diakses. Nah, makanya saya bilang remaja lah yang paling rentan penyalahgunaan narkoba. Tapi bukan semua remaja, tapi ada sebagian. Ada sebagian. Nah. Kalau zaman dulu kan kalau selain punya duit, Ya. dia harus punya link juga ya. Artinya Ya, punya jaringan. Gitu ya. Jaringan. Kalau sekarang kayaknya nggak perlu jaringan gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Keluar kita dari rumah, kalau emang di lokasi rumah kita itu emang kurang baik, tempatnya mudah cari. Tinggal bisa sebutkan aja apa yang kita mau, ada uang bisa. Udah itu sekarang kan semua bisa diambil, bisa dijual. Kalau dulu kan susah. Iya. Contoh kita bilang dulu kosmos ataupun kompor harganya berapa? Kalau sekarang 50.000 udah bisa dapat. Tinggal jual beli narkoba. Itulah sekarang ini. Makanya sasaran empuk pecandu, nggak usah kita bilang pecandu, peredar narkoba itu adalah remaja. Karena masih panjang jalannya. Masih panjang ya. Udah itu yang apa? Yang kedua itu mungkin inilah kalau saya bilang itu penjajah tanpa wajah. Penjajah tanpa wajah. Iya. Jadi dulu kita kalau dulu kita diperangi dengan senjata ataupun dijajah oleh negara asing, kalau sekarang nggak perlu lagi. Kalau semua remaja itu kena narkoba, nggak perlu dijajah, udah on sendiri. Sendiri ya, iya. Jadi kalau memang nggak ada perubahan dari remaja kita, mungkin 2045 generasi emas ya nol. Itu dia. Kalau saya bilang. Ya, luar biasa. Jadi kalau menurut Pak Hamzah nih, kata coba-coba itu sepele nggak sih? Coba-coba sepele. Sepele tapi makna di dalamnya yang luar biasa. Kenapa gitu? Karena kalau namanya saya coba pakai ini, namanya kita mencoba. Nah, narkoba ini kan jangan dicoba. Ya. Sekali mencoba langsung ketagihan. Nah, jadi makna di dalam coba-coba itu ada, tapi itulah yang namanya remaja sekarang ini yang labil. Masih ya nyari sana nyari sini, mana kawan yang apa ya, syukur kalau ada dapat kawan yang baik. Kalau dapat kawan yang buruk, yang geng motor, ya gimana? Tapi hasil survei di lapangan pernah nggak sih yang coba-coba ya? Yang coba-coba itu hanya sekali 2 kali doang gitu? Juga ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti di atas dari 5 kali pakai. 5 kali ya? Iya. Kalau dia di bawah dari 5, itu cara mengobatinya untuk rehabilitasi mudah. Tapi kalau udah rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya mungkin dalam hitungan 1 tahun udah berapa kali? Berapa kali? Nah, itu dia. Mana tahu kan di lapangan ada, Pak, saya baru nyoba 20 kali gitu. Oh, itu kan yang coba lagi, itu yang ngatur. Itu dia. Setelah coba pakai itu kan sekali 2 kali. Udah, itu baru namanya coba pakai. Bener. Kalau yang saya bilang, yang pernah kami dapat di kantor itu anak SD. Anak SD. Masih anak-anak lagi, belum remaja. Udah pakai sabu. Gimana coba? Itu ini nggak sih bisa merusak masa depannya Wah, waktu singkat nggak sih? Ya bukan hanya merusak masa depan, cepat mati. Iya. Dia masa pertumbuhan badannya, pikiran masih masa pertumbuhan semua. Jika dicekokin dengan narkoba, kenapa nggak selesai? Ya, benar. Nah, sudah kalau dia, yang kami temukan itu kelas SD, kelas 6 SD.
Itu daerah pesisir. Saya nggak usah buka daerah mana. Tapi saat itu si adik tadi memang sebagai orang yang coba-coba atau memang sudah pengguna? Teratur pakai, bukan apa ya, teratur pakai. Dia dapat dari orang tuanya. Orang tuanya pakai narkoba, dia lihat gimana nikmatnya mungkin orang tua dia pakai narkoba, ya cekokin sama orang tuanya. Makanya saya bilang tadi itu keluarga adalah pengaruh besar dalam generasi muda ini. Tapi kalau nggak ada sentuhan keluarga, selesai. Padahal yang kita harapkan adalah keluarga itu benteng utama. Iya, benteng utama. Tapi kan itu kan makanya susah kita bilang itu ya. Kalau namanya udah kena narkoba, ya udah itu kita bilang merembet nanti semua. Contoh kita bilang orang yang pakai narkoba itu paling cepat nikah. Yang paling mudah kita pakai. Kenapa? Kalau dia kenal sama cewek, cekokinya cewek, ya bebas mau diapain. Mau udah pakai. Benar. Nah, itu kalau dia apanya dari segi orang nggak mikir lagi sekarang ini. Nggak mikir yang nama itu berumah tangga itu apa yang akan diapakan. Istilahnya ke depannya nggak ada lagi, suka sama suka ya udah nikah. Makanya kalau kita lihat di Kementerian Agama itu mungkin satu hari 7-10 orang yang saya bilang itu orang cerai dengan narkoba. Boleh kita cek. Ada indikator dari Ada narkoba, indikator. ya? Banyak di Kementerian Agama itu pasti yang banyak yang kita bilang itu kasus perceraian itu adalah narkoba. Narkoba. Makanya terjadi KDRT, gitu ya. Dan ternyata setelah dikonfirmasi adanya perselisihan yang diakibatkan oleh narkoba. Udah itu yang kedua yang mau saya sampaikan ini paling penting lagi itu dalam keluarga. Kita kalau udah pecandu, kita jumpa cewek ataupun cewek jumpa cowok, kalau namanya pecandu, dia nggak butuh orangnya. Dia hanya butuh uangnya. Kenapa? Pikiran dia hanya gimana menguras uang ini supaya bisa beli narkoba. Karena mau menguras di rumah juga udah habis. Dijual, ya. Itu dia. Iya. Kalau namanya orang narkoba itu ya nggak ada, semua dihalalkan. Benar. Itulah yang paling penting kalau saya bilang itu sekarang ini. Jadi intinya kembali ke pergaulan, ya. Iya, pergaulan. Makanya pergaulan yang pertama orang tua dulu. Orang tua, pergaulan anak. Baru istilahnya di sekolah. Di mana lingkungan sekolahnya yang betul-betul seorang guru itu memperhatikan anak-anak untuk sekolah. Jadi memang kita tegaskan buat adik-adik di luar sana juga, generasi muda yang memang belum tersentuh narkoba, ya pilihlah pergaulan yang baik gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih Bang Aceh, buat mengedukasi juga, mungkin terus pesan dan saran Abang terhadap masyarakat yang nonton kita hari ini, dan terkhususnya juga buat generasi muda yang nonton kita juga, kira-kira seperti apa nih pesan dan kesan Abang? Kalau pesan dan kesan itu ada 4 yang namanya kunci perlindungan bagi remaja teman sebaya. Yang pertama itu mungkin benteng keluarga. Benteng keluarga. Iya. Peran keluarga itu mungkin bisa dikatakan sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari yang namanya bahaya narkoba. Itu yang paling benteng yang paling utama adalah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin edukasi sejak dini. Okay. Pengetahuan dasar yang harus ditekankan orang tua maupun guru, itu memang harus ada namanya edukasi kepada anak. Benar. Jadi penyampaian tentang narkoba, penyuluhan tentang narkoba, efek dampak yang akan dirasakan menggunakan narkoba itu memang harus penting. Makanya harus diedukasi dulu, dikasih tahu semua. Jangan ada yang namanya itu ditutupin. Kalau namanya ditutupin itu nanti bakal lain. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin aktivitas positif. Aktivitas positif anak harus diawasi oleh keluarga. Makanya hal yang paling penting adalah keluarga. Aktivitas anak itu bergaul dengan siapa?
Kalau di rumah mungkin bisa diawasi, di luar harus ada pengawasan yang melekat pada anak. Itu yang ketiga. Yang keempat itu mungkin komitmen bersama. Komitmen bersama ini antara orang tua, guru di sekolah, memang harus ada komitmennya. Komitmen itu mungkin ya bukan hanya dari orang tua ataupun sekolah, mungkin aparat sekitar. Mungkin di lingkungannya itu ada kita bilangkan desa ataupun kelurahan ataupun pepling, janganlah peduli dengan anak ini. Benar. Kalau udah semua yang mempunyai komitmen bagus pada si anak, mungkin anak itu bisa terlindung yang namanya narkoba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Yang 4 inilah yang paling penting. Jadi dari mulai keluarga, mulai dari pengetahuan dini tentang narkoba, aktivitas positif dia, kegiatan dia di masyarakat, kegiatan dia di sekolah, dia harus tahu. Baru yang namanya itu komitmen bersama. Nah, itulah dia. 4 statement ini mungkin insya Allah ke depannya mungkin anak ini bisa terjaga yang namanya pengaruh dari peredaran narkoba atau pecandu narkoba. Dan menjadi generasi emas deh. Barulah namanya Indonesia generasi emas 45 ke depan. Oke, luar biasa ini. Terima kasih buat Bang Hamzah sudah hadir di podcast kita ya. Luar biasa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Oke Bang, ya siap. Di edisi berikutnya ya. Tentang ini luar biasa memang. Memang karena generasi muda harus kita lindungi ya. Harus kita lindungi. Oke deh. Nah, jadi buat Deleser, kita harus lindungi anak-anak kita, terutama buat generasi muda. Dimulai dari mana? Dari keluarga, lingkungan, dan juga banyak edukasi yang baik buat si anak terus tumbuh menjadi generasi yang generasi emas di 2045 nanti. Nah itu dia. Tapi kembali lagi saya ingatkan, menjadilah keluarga yang menjadi benteng utama dalam perlindungan anak. Oke, luar biasa. Dan hari ini podcast kita sampai di sini dulu. Dan mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita juga menjadi warga yang taat pajak, karena pembangunan Deli Serdang akan lebih baik lagi. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Bapak Hamzah dari BNN Kabupaten Deli Serdang mengucapkan mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Salam Deli Serdang sehat.